Halo guys, kembali lagi di Scary Stories. Sebuah keluarga pindah dari kota menuju ke desa untuk merubah nasib kehidupan mereka. Sayangnya, rencana itu berubah menjadi petaka karena aktivitas paranormal di apartemen yang mereka tinggali. Bagi kamu penggemar Javier Butler yang sudah banyak tampil seram di berbagai film besar, tentunya nggak boleh kelewatan dengan aksi seramnya di film terbarunya ini. Dan tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita tertitu Malasana Street Part 1 2020. Pada tahun 1972, tepatnya di kota Madrid, seorang wanita tua yang duduk di sebuah kursi goyang ditemukan tutup usia di apartemennya yang berlokasi di Jalan 32 Malasana. Sebelumnya, dia hanya tinggal sendirian di lantai 3 apartemen tersebut. 4 tahun telah berlalu. Kini, di tahun 1976, sebuah keluarga pindah dengan menghabiskan uangnya dari desa hanya untuk merubah nasibnya di kota. Mereka pun masih berhutang di bank untuk tinggal di apartemen bekas nenek tua yang meninggal 4 tahun yang lalu tersebut. Keluarga itu terdiri dari Candela, seorang ibu dari 3 orang anak, Manolo, suami keduanya, Amparo, anak pertama Candela dari suami pertama, Pepe, dan Rafael, anak Candela dari Manolo, serta kakek mereka yang juga ikut bersama. Mereka berenam tinggal di ruangan 3B tersebut. Saat memindahkan barang, Pepe memberikan sebuah surat dari kekasih Amparo. Tidak ada raut wajah bahagia dari anak tertua Candela itu. Di luar, si kakek sudah merasa ada yang aneh di apartemen yang akan mereka tinggali. Di dalam tempat itu, dipenuhi debu karena 4 tahun tidak ada yang tepati. Candela juga melihat foto si mendiang nenek tua sewaktu muda masih ada di tempat itu. Pepe yang sudah memilih kamar bertetanggaan dengan seorang wanita yang memperhatikannya. Sedangkan Amparo yang berada di kamar bersama ibunya sedang membereskan baju-baju lama dari kamarnya. Dia membuang semua baju si nenek yang tertinggal dan menyisakan satu buah gaun berwarna hijau yang menurutnya cocok untuk dia pakai. Waktu pun berjalan menuju malam. Setelah siap memandikan Rafael, Amparo menyisir rambutnya di kamar bersama kakeknya. Tiba-tiba, sisir yang diletakkan di tempat tidur hilang dengan sendirinya bersama si kakek yang udah pikun itu. Amparo keluar mencari kakeknya dan menemuinya di toilet. Dengan sekejap, pintu kamar Rafael tertutup dengan rapat dan tidak bisa dibuka. Amparo berteriak, menyuruh adiknya untuk membuka. Rafael hanya diam. Lalu, dia mendengar suara orang berjalan dengan kuat di kamar itu. Penasaran, Amparo mengintip dari bawah. Dia terkejut melihat adiknya bersembunyi dari seseorang dengan kaki yang menyeramkan. Ibu dan ayah tiri Amparo memarahinya karena lalai dalam menjaga Rafael. Mereka juga tidak mau mendengar penjelasannya. Ketika makan malam, Amparo mual. Dia nggak jadi makan dan langsung masuk ke kamar, sekalian membaca surat dari pacarnya yang sepertinya isi surat tersebut bukanlah hal yang menyenangkan baginya. Paginya, Manolo dan Candela udah memulai bekerja di tempat baru di kota itu. Di rumah, Pepe mendapat potongan kertas yang diselipkan dari tali jemuran yang terhubung ke tetangganya. Kertas itu berisi pengenalan diri wanita yang semalam dilihatnya. Dia mengaku bernama Clara. Pepe membalas kertas itu dengan menuliskan namanya. Saat dia mengantar, tidak ada yang mengambil. Ketika dia balik arah, sebuah kertas lagi menuju ke jendelanya dengan bertuliskan, "Aku menunggumu." Pepe senang sekaligus penasaran dengan wanita itu. Di sisi lain, setelah menyajikan sarapan untuk adiknya, Amparo melihat-lihat buku telepon di rumah itu. Ada yang terasa janggal baginya, yaitu semua nomor telepon di buku itu hanya bertuju ke satu kontak saja, yaitu seseorang yang bernama Sujana. Saat bingung begitu, tiba-tiba dia mendengar Rafael menyahut. Amparo langsung bertanya ke adiknya, "Apakah kamu memanggilku?" Rafa bertanya balik, "Aku menyahut karena kakak memanggilku." Saat sedang bicara, si kakek tiba-tiba membuka pintu dan keluar dari rumah. Amparo mengejar kakeknya yang pikun itu dan menyuruh Rafa untuk tidak kemana-mana. Saat Amparo keluar, Rafael mendengar TV yang sedang hidup. Dia menonton siaran kesukaannya yang tiba-tiba berubah menjadi tayangan boneka seorang nenek yang seakan-akan bicara dengan dirinya. Nenek itu mengajak Rafael untuk berjalan-jalan. Rafael pun menyetujuinya. Di luar, si kakek bilang ke Amparo kalau dia ingin kembali ke peternakannya di desa. Amparo bilang, karena jarak jauh, mereka tidak mungkin kembali lagi ke desa.
Kakeknya tidak ingin tinggal di tempat itu. Kemudian, dia melihat dari luar dan mengatakan wanita itu akan membawanya. Amparo tidak mengerti perkataan dari kakeknya. Setelah Amparo dan kakek masuk, dia sudah tidak menemukan Rafael lagi. Mereka langsung menuju ke kantor polisi. Setelah pemeriksaan di tempat tinggal mereka, polisi tidak menemukan tanda-tanda kalau Rafael keluar dari tempat tinggal mereka. Tidak ada tetangga yang melihatnya. Pihak kepolisian juga sudah melapor ke seluruh kantor di Madrid, dan jika menemukan, mereka akan segera mengabari. Setelah pulang, Manolo, Candela, dan Pepe tetap mencari Rafa, sedangkan Amparo di rumah menjaga kakeknya. Tiba-tiba, telepon berbunyi, padahal semenjak pindah, mereka belum memasangnya. Telepon lama itu berbunyi dengan kabel yang putus. Penasaran, Amparo mengangkatnya. Dia mendengar suara Rafael yang meminta untuk tidak meninggalkannya. Amparo bertanya tentang posisi keberadaannya. Rafa nggak tahu, hanya saja dia berada dengan seseorang. Saat Amparo bertanya lagi, orang itu sebenarnya sedang mendengarkannya. Dia menuju ke lantai atas karena mendengar suara Rafa. Ayah tiri dan ibunya juga naik ke atas mendengar teriakan Amparo. Untuk pertama kalinya, Amparo menyebut ayah kepada Manolo. Dia mengatakan kalau dirinya beneran mendengar Rafa di dalam ruangan itu. Manolo mendobrak dan mereka tidak menemukan Rafa. Pepe melihat jejak kaki dua orang di ruangan itu, yang mengarah ke sebuah jam antik dekat dinding sebelah tepat ruangan mereka. Padahal, ruangan itu sendiri sudah lama kosong. Amparo melihat Rafa di balik tirai kamar ruangan itu. Paginya, Candela menyesali perpindahan mereka dari desa ke kota. Manolo menenangkannya dengan mengatakan kalau Rafa akan baik-baik saja. Mereka terpaksa harus bekerja karena baru memulainya. Dan mereka juga harus mencari uang untuk melunasi tempat tinggal yang sekarang. Setelah orang tuanya pergi, Amparo menuju ke telepon umum untuk menelpon Sujana yang ia dapatkan nomor teleponnya semalam. Dia ingin tahu tentang orang yang tinggal sebelumnya di apartemen itu. Sujana mengangkat dan berbicara dengannya. Namun, karena orang mengantri, dia tidak sempat bertanya. Di tempat kerja, Candela bertemu seorang gadis cacat yang tidak bisa bicara. Dia lumayan histeris melihat Candela. Setelah membunyikan peluit, ibunya datang. Dia menjelaskan ke Candela, anaknya bernama Lola. Dia melihat sesuatu di diri Candela. Si ibu mengatakan, Lola ingin memberikan sebuah kartu kepadanya. Kartu itu berisi pesan untuk berdoa melawan seluruh kejahatan. Dia meminta Candela berdoa untuk anak-anaknya. Candela bingung, berpikir bagaimana anak itu bisa tahu kondisinya yang sedang bermasalah. Itu pun, Candela tidak bisa menanggapinya karena sedang sibuk bekerja. Di rumah, Pepe mendapat sepotong kertas lagi yang bertuliskan, "Adikmu baik-baik saja." Pepe terkejut membacanya. Dia langsung membalas, "Bagaimana kau tahu?" Saat dia berbalik lagi-lagi kertas hadir ke jendelanya dari tali jemuran. Isinya bertuliskan, "Aku tahu dia di mana. Kita sekarang ketemu di basement." Pepe langsung bersiap menuju ke basement. Di depan pintu, dia memanggil wanita yang menyebut namanya Clara itu. Pintu terbuka, Pepe masuk dan melewati setiap kamar di ruangan itu, hingga dia masuk ke sebuah kamar karena mendengar suara berjalan di dalamnya. Di sisi lain, Amparo yang pulang belanja kembali mual. Setelah muntah, dia melihat ke perutnya yang memiliki cap telapak tangan yang menyeramkan. Belum sempat berpikir, dia mendengar suara siulan dari dapur. Dia melihat sesosok manusia tua menyeramkan di dapur. Ketika dia buka, itu adalah kakeknya. Saat dia bertanya apa yang dilakukan si kakek, pria tua itu memanggil Amparo dengan suara Rafael. Dia menyuruhnya untuk mengangkat telepon yang akan segera berbunyi. Rafael.
Rafael berhasil ditemukan. Karena seharian terkurung, dia mengalami syok dan menjadi pendiam. Dia sempat memegang perut Amparo, yang di sini kita perhatikan kalau dia sebenarnya sedang hamil. Amparo bingung, dari mana Rafa tahu tentang kehamilannya? Nah guys, itu tadi alur cerita Tertitu Malasana Street part 1, dan akan kita lanjutkan ke part 2 di video berikutnya. Jadi, ditunggu ya.